Halo, selamat datang di Povlitik. Ada yang geger ini teman-teman semuanya. Pak Prabowo kasih balas dendam gak kira-kira? Ya, Pak Prabowo ini lagi murka banget ke Singapura. Setelah Singapura ketangkep basah maling sumber daya alam kita, Pak Prabowo langsung keluarkan kebijakan ekspor satu pintu. Yang bikin heboh, baru juga 2 minggu berjalan, ada triliunan uang Indonesia yang bisa diselamatkan dari si maling Singapura. Tuh, baru juga 2 minggu udah triliunan yang bisa diselamatkan. Kira-kira Singapura yang sudah maling tahun-tahunan, ini bisa nggak kita suruh balikin semuanya gitu? Dasar negara maling. Saran kalian hukuman apa ya yang paling pas buat Singapura ini? Ini saya kutip dari cnbcindonesia.com dari berita yang diterbitkan 20 Juli 2026. Pak Prabowo, presiden kita, itu mengklaim PT DSI, PT yang diberi kebijakan wewenang untuk ngatur ekspor satu pintu, sudah mengelola 10,5 juta US dollar devisa dalam 2 pekan beroperasi. Baru 2 minggu aja. Artinya bener dong, selama ini emang kekayaan kita dimaling sama si Singapura ini. Ini baru 2 minggu aja udah triliunan berhasil diselamatkan. Ekspor satu pintu untuk komunitas-komunitas milik bangsa dan negara. Dan saya ingatkan, semua komunitas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, semuanya. Kelapa sawit, batu bara, emas. Sehingga kita terapkan ekspor satu pintu. Dan kita dirikan PT DSI dan Antara Sumber Daya Indonesia. Dan kebijakan ini bikin ngamuk Singapura, tetangga kita. Ya gimana gak ngamuk? Baru 2 minggu saja PT DSI sudah bisa menggagalkan kegiatan maling Singapura yang senilai 10,5 juta US dollar. Kenapa bisa serentak di tanggal 5 Juni Singapura kebakaran jenggot? Emang ada apa di situ? Apakah ada alien mendarat di Indonesia? Enggak. Ternyata Singapura mengorkestrasi serangan ini gara-gara negara Indonesia berpotensi membuat negara Singapura rugi ribuan triliun. Emang apa hubungannya, Pak? Ya lu tahu lah, kemarin negara kita akhirnya berani untuk mengeluarkan kebijakan ekspor satu pintu. Lu bayangkan, selama negara ini berdiri nggak ada yang punya nyali menghadapi Singapura. Sekarang untuk pertama kalinya dalam sejarah kita berani mengalahkan negara Singapura, dan ini semoga ya benar-benar dijalanin dengan bagus ya, akuntabel, transparan, profesional. Kenapa? Karena kalau lihat, kalau Indonesia punya badan ekspor satu pintu, kita bisa dapat cuan lebih dari 2.600 triliun. Bahkan ditambah lagi, belum selesai sampai di situ. Pak Presiden bahkan memanggil petinggi BP Batam. Ada apa nih? Coba kita tonton bareng videonya. Ini dia guys, seperti dilansir dari akun Instagram Indonesia 2045_. Kita melihat ya, ternyata Prabowo temui BP Batam dukung rencana pelabuhan internasional. Nah ini nih guys ya. Kalau kita baca captionnya, tahukah kalian sehari setelah dikunjungi PM Singapura di Istana Negara, Presiden Prabowo mengundang jajaran pimpinan BP Batam di kediaman pribadinya di Kartanegara Selasa 7 Juli guys ya. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk menindaklanjuti rencana-rencana pengembangan Batam yang memiliki kedekatan geografis dan juga ekonomi dengan Singapura teman-teman. Pertemuan dihadiri oleh Kepala BP Batam Amsakar Ahmad, Wakil Kepala Lee Claudia Chandra, Deputi Investasi Fari Jemi Francis, serta Deputi Infrastruktur Maurice Limanto. Pertemuan membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat transformasi Batam ya.
Dan ini di sini ternyata kita ketahui kalau Pak Prabowo mengarahkan agar kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas atau KPBPB Batam menjadi gerbang maritim dan investasi global yang mencakup fokus pada hilirisasi, industrialisasi, deregulasi, serta modernisasi pelabuhan. Prabowo menegaskan bahwa Batam harus menjadi model implementasi agenda nasional. Karena menurut Presiden, keunggulan Batam ini harus dibangun di atas kepastian hukum, kecepatan pelayanan, dan infrastruktur berdaya saing global. Mantap. Batam sama Singapura itu berhadap-hadapan. Makanya Pak Presiden sengaja mengundang petinggi BP Batam. Kalian ditugasi untuk melawan Singapura. Melihat semua ini, apakah Singapura diam saja? Tidak, teman-teman. Singapura mengajak Malaysia kerjasama. Indonesia nggak diajak cari duit sama tetangga. Singapura dan Malaysia kerjasama dengan membangun kawasan ekonomi khusus yang berlokasi di Johor, Malaysia. Kawasan ekonomi ini rencananya akan jadi pusat teknologi dan juga keuangan Asia Tenggara. Tujuan utamanya adalah memperlancar pergerakan barang dan juga manusia, serta menarik investasi bagi perusahaan asing. Apa efeknya untuk Indonesia? Tentu aja dengan kerjasama kedua negara tetangga, para perusahaan asing akan punya tempat untuk buka kantor di wilayah Asia Tenggara. Karena areanya udah disiapin, dapat insentif pajak, rendah juga dengan korupsi, birokrasinya juga lebih mudah, serta yang paling penting adalah SDM-nya berkualitas. Menurut gue, harusnya Indonesia tuh mengajak Singapura dan Malaysia untuk membuka kawasan seperti ini dengan lokasi di Batam. Kenapa? Karena Batam dekat dengan Singapura dan juga Johor. Plus, jadi wilayah pergerakan barang tiap hari di laut. Gimana pendapat kalian tentang Indonesia yang gak diajak oleh kedua tetangga? Gak apa-apa, gak diajak sama Singapura dan Malaysia untuk mereka tuh dari dulu begitu rencananya. Bikin tempat baru, bebas pajak, kemudian mengiming-imingi investor buat cabut dari Indonesia. Itu kan yang terjadi sejak beberapa bulan yang lalu sampai rupiah jeblok gara-gara ada kampanye Sell Indonesia. Mereka sengaja menarik investor Indonesia keluar dari negara kita dan diarahkan, digiring masuk ke negara mereka. Sekarang mereka mau main cara yang sama. Bahkan Singapura kerja sama Malaysia. Aduh, ini cerita lawas, ini cerita lama. Indonesia sudah belajar dari kemarin. Apakah kemudian kita harus ngemis-ngemis? Indonesia tolong diajak dong, jangan ditinggalin. Gitu harapannya. Enggak, kita enggak butuh. Sejak dulu mereka tuh nakal. Kita nggak bisa mempersilahkan maling masuk ke dalam rumah seakan-akan tamu kehormatan. Nggak bisa. Maling-maling, gebuk. Batam sedang naik kelas. Setelah berminggu-minggu Indonesia digempur demonstrasi yang sekarang sudah mereda, ditambah dengan aksi tagar Sel Indonesia yang tidak berhasil menjatuhkan pamor Indonesia, malah dibalas serangan tagar balik Sel Singapura. Bursa efek Indonesia sekarang sudah oke dan rupiah secara stabil tertahan oke. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong malah sekarang membawa diri menghadap Presiden Prabowo, dan beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Lawrence Wong menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama strategis. Sehari sebelum pengumuman besar itu, Presiden Prabowo memanggil para petinggi BP Batam, Amsakar Ahmad, Lee Claudia Chandra, Fahri Francis, Morris Limanto. Selain mengucapkan terima kasih kepada para petinggi Batam atas kerja keras mereka, maka dalam triwulan 1 2026 saja total 25% investasi dari asing dari seluruh Indonesia itu disumbangkan oleh Batam. Dan ada pesan strategis lain yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada para petinggi BP Batam. Kenapa harus Batam? Batam adalah gerbang Indonesia yang paling dekat dengan Singapura. Yang berdiri tepat di jalur perdagangan paling sibuk di kawasan ini, dan selama puluhan tahun Singapura menjadi pusat logistik keuangan pelabuhan perdagangan internasional ASEAN. Tapi sekarang sedikit demi sedikit peta itu mulai bergeser. Masuknya proyek AI data center berskala besar melalui ekosistem Nvidia, Day One, dan Firmus, serta meningkatnya investasi asing di Batam menunjukkan satu hal: Batam sedang naik kelas. Dari hinterland Singapura menjadi pesaing strategi Singapura, dan di bawah kepemimpinan Amsakar Ahmad, Lee Claudia Chandra, BP Batam mulai menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya sekedar pasar, Indonesia menjadi pemain utama. Kesimpulannya mengejutkan. Singapura sekarang harus siap menghadapi pesaing baru jalur perdagangan internasional ASEAN. Namanya Indonesia. Tuh, Singapura harus ketar-ketir, waspada kalian. Sejak dulu kalian di bawah meja ngerjain Indonesia. Mulai dari sumber daya alamnya, mulai dari keuangannya. Bahkan kalian menjadi pelindung daripada mafia, orang-orang jahat. Kalian menyediakan dompet untuk menyimpan uang-uang haram mereka. Aduh, duh. Sekarang udah gak bisa nih.
Bahkan bukan cuman merapikan peraturan untuk sumber daya alam, Pak Prabowo bikin ekspor satu pintu. Kemudian untuk keuangan udah ada kebijakan lain. Bahkan sekarang Pak Prabowo memerintahkan Batam. Perintahnya jelas. Batam, kalian punya satu tugas, lawan Singapura. Yang menginginkan bahwa Batam itu seperti Singapura bukan orang Batam aja, bukan orang Kepri, tapi orang Indonesia, termasuk saya. Mantap. Presiden kita ingin menjadikan Batam itu destinasi investasi. Nah, Artinya seperti yang sampaikan teman-teman tadi, bahwa Batam itu diinginkan seperti Singapura yang kedua. Singapurnya Indonesia. Kalau menuju ke sana, apa yang kita perhatikan? Menurut saya tata ruang. Nah, kemudian juga perizinan yang sederhana, yang transparan, mudah, tidak berbelit-belit. Berikutnya adalah bagaimana menginventarisir sektor-sektor yang strategis. Apa saja, apakah pelabuhan, apakah kawasan industri, apakah perumahan, apakah apa. Itulah yang ditawarkan pada investor. tuh siap-siap nih Singapura. Kalian bakal berhadapan langsung face to face. Kita nggak cuma bertetangga. Kalau kalian rewel, kalau kalian nakal, kita bisa jadi lawan sengit buat kalian. Siap-siap aja. Selama ini kalian itu nggak punya sumber daya alam. Belinya dari mana? Dari kita, Indonesia. Selama ini kalian tidak punya sumber tenaga ahli atau skill, ya kan? Kalian impor dari mana? Dari Indonesia. Anak-anak muda, usia-usia produktif, kalian iming-imingi gaji selangit untuk pindah ke Singapura, ya kan? Ngaku kalian. Tapi sekarang ini tidak bisa dibiarkan. Pak Prabowo udah bikin kebijakan tegas. Bahkan untuk perebutan ekonomi di Selat Malaka, ada Batam nih yang siap-siap jadi ujung tombak Indonesia untuk melawan Singapura. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Mantap, ini kalimat dari Pak Prabowo. Kita mungkin beberapa saat yang lalu mendengar kalimat-kalimat dari Pak Prabowo ini jadi menafsirkannya salah. Pak Prabowo siap melawan mafia-mafia. Pikir kita ada orang-orang jahat nih yang perlu ditangkapin, ya kan? Karena kita tahu sejak Pak Prabowo menjabat 2024 Oktober, ya kan, ada banyak sekali mafia-mafia, para penjahat, koruptor yang ditangkapin. Kirain mafia tuh yang itu. Ternyata ini nyambungnya beda. Yang dimaksud mafia sama Pak Prabowo adalah Singapura. Paham sekarang? Ini kode. Bakal ditolak, malah dapat dukungan. Kebijakan ekspor satu pintu yang digagas Presiden Prabowo dapat dukungan dari pengusaha. Banyak yang ngira pengusaha bakal nolak, ternyata enggak. Bahkan Apindo aja bilang ini sebagai langkah untuk perkuat tata kelola ekspor SDA strategis. Tujuannya, perdagangan lebih transparan, pengawasan lebih kuat, devisa negara lebih terjaga, dan praktik under invoicing bisa ditekan. Tapi mereka juga ngasih catatan, aturan transisinya jelas, pricing transparan, dan ekspor jangan sampai ribet. Karena kalau terlalu rumit, rantai pasok global juga bisa terganggu. Respons positif juga disampaikan oleh Asosiasi Tambang. Mereka dukung pemerintah perbaiki tata kelola minerba. Respons positif kayak gini, kata Menko Airlangga, bakal dilaporin langsung ke Presiden Prabowo. Soalnya, hampir dari semua asosiasi siap kerjasama dengan Danantara Sumber Daya Indonesia. Artinya pengusaha dan pemerintah sekarang mulai satu arah. Dan kalau sistem ini jalan lancar, devisa lebih aman, data ekspor lebih transparan, dan penerimaan negara bisa makin besar. Ya iyalah. Semua rakyat Indonesia harus mendukung program pemerintah ini karena kita sedang melawan maling. Cuman temennya maling yang mempersilahkan maling itu masuk. Jangan-jangan dia dapat bagian ini, ya kan?
Tapi kalau pemilik rumah, pemerintah dan rakyatnya gak mungkin dong mempersilahkan maling yang bernama Singapura masuk untuk mengacak-ngacak, merampok ya kan sumber daya alam kita. Makanya udah bener nih, para pengusaha sepakat mendukung ekspor satu pintu dari pemerintah. Nanti kalau ada yang teriak-teriak gak setuju, bahkan lebih membela Singapura, tandain jangan-jangan anteknya Singapura itu, ya kan? Tapi ini negara udah senakal ini nih sama kita. Menurut kalian, kasih ide dong saya. Ini enaknya Singapura kita kasih hukuman apa nih? Kan gak bisa diterusin begini terus. Hah? Komen di kolom komentar di bawah ya.